Salam saudara, puji nama Tuhan untuk kemurahan Tuhan buat kita semua. Di kesempatan ini mari kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang ketiga di tahun 2021 ini. Tentu semua karena kemurahan Tuhan. Saya ingat betul di tahun yang lalu, tahun 2020, tepat di bulan yang sama, bulan Maret, kita berada di sebuah situasi yang sangat sulit karena ketakutan soal virus yang saat ini menguasai dunia ini, yakni corona itu mulai menyebar. Tadinya hanya di daerah Tiongkok, tapi kemudian mulai menyebar ke seluruh dunia. Kita kemudian melihat eh, banyak korban yang berjatuhan. Awalnya orang mungkin tidak begitu merasa takut ya, karena mereka berpikir atau kita berpikir bahwa virus ini mungkin hanya akan ada di sana, di Tiongkok. Apalagi ada beberapa pendapat pada waktu itu yang sempat saya lihat di media sosial, di TV, itu dikatakan bahwa virus ini tidak akan semenakutkan atau semematikan di daerah asalnya, di Wuhan sana. Kalau di Indonesia dikatakan akan lebih mudah orang Indonesia menghadapi virus ini karena Indonesia itu berada di sebuah kawasan tropis yang memungkinkan virus ini bisa cepat mati atau cepat hilang. Tetapi kemudian saudara, virus itu datang sampai Indonesia dan kemudian satu persatu orang mulai terjangkit. Dalam berita-berita yang kita lihat di TV dan juga di media sosial yang lain, kita menemukan bahwa ternyata ini tidak seperti yang dikira sebelumnya. Orang mulai takut dan tepat di bulan Maret di tahun yang lalu, sekolah-sekolah mulai diliburkan. Kemudian kantor-kantor pemerintah juga mulai mengurangi aktivitas mereka. Dan tentu kita sama-sama tahu betul ketakutan itu begitu luar biasa, kekhawatiran itu begitu luar biasa. Jika kemudian ada beberapa orang, bahkan saya sendiri berpikir, mungkinkah kita bisa atau mungkinkah saya bisa melewati tahun ini? Karena virus ini tidak mengenal usia, tidak mengenal golongan, tidak mengenal suku. Semua orang punya potensi untuk bisa terjangkit. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan Maret 2020 bisa kita lewati, bulan April dan bulan-bulan selanjutnya. Sampai kemudian kita bisa melewati tahun 2020. Kita memasuki tahun 2021 saat ini. Dan tidak terasa kita sudah ada di bulan Maret. Artinya bahwa kita sudah menjalani seperempat tahun 2021 ini. Itu semua tentu karena kemurahan Tuhan. Ketakutan-ketakutan kita, ketakutan-ketakutan saya itu perlahan-lahan mulai bukan hilang, tetapi mulai berkurang. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai saya dan juga menyertai Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga kemudian kita
tidak jemu-jemu di dalam berdoa dan memohon pertolongan Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan di dalam kita menjalani akan kehidupan kita di dunia ini. Saudara, kita tentu tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa situasi ini akan kita hadapi sedemikian serius. 2 tahun yang lalu misalnya tahun 2019, siapa yang pernah berpikir bahwa akan ada sebuah virus yang mematikan di tahun 2020? Tidak ada. Kita sama sekali tidak berpikir, tidak punya kemampuan untuk bisa mengetahui itu. Kita hanya bisa menjalani akan aktivitas kita dan kemudian kita melakukan atau membuat berbagai program atau berbagai rencana kita. Nah, saudara, mari kita sama-sama terus berharap kepada Tuhan dan jangan sampai kekhawatiran kita kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang menyaksikan kuasa Tuhan itu. Sebagaimana firman yang dikatakan atau yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, dikatakan di sana pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman ini, saudara, semoga menolong kita semua dan menjadi pegangan bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan bagi kita pada kesempatan ini adalah sebuah refleksi sederhana bagi kita yang saya harapkan bisa menolong kita semua untuk kita tetap berharap pada Tuhan dan semoga kita tetap kuat di dalam menjalani hari-hari yang serba sulit ini. Dan kita tentu selalu berdoa supaya badai ini cepat berlalu. Mari saudara kita tetap berharap pada Tuhan dan semoga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Saya ingat betul beberapa orang yang saya kenal pernah bercerita bahwa mereka pernah bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya terjangkit corona, mereka positif. Tapi karena tuntutan pekerjaan, tuntutan kebutuhan ekonomi, pada akhirnya mereka malah tetap bekerja seperti biasa, tanpa menghiraukan orang-orang yang nantinya mereka temui. Entah itu di toko, di jalan, di pasar dan sebagainya. Orang-orang ini kemudian baru jujur setelah mereka sembuh dari sakit penyakitnya ini. Dan kemudian mereka yang pernah berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang yang tadinya positif ini kemudian berkata kepada saya bahwa Tuhan itu memang baik, Tuhan itu luar biasa. Tuhan melindungi saya dan keluarga sehingga sampai sekarang saya masih tetap baik. Nah, saudara, dari kesaksian ini saya mau katakan bahwa mujizat Tuhan itu sebenarnya selalu ada dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah berpikir soal mujizat yang luar biasa yang mungkin kita lihat di TV atau mungkin seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kisah-kisah yang ditulis di dalam Injil. Karena bagi saya hidup kita saat ini itu sebenarnya adalah juga mujizat, sebuah mujizat. Karena sekali lagi setiap kita tentu setiap hari sebagian dari kita tentu beraktivitas di luar rumah dan kita tentu berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak kita ketahui kondisi mereka, kesehatan mereka. Tetapi puji syukur kepada Tuhan karena kita tetap dilindungi, disertai dengan
baik sampai dengan saat ini. Kiranya ucapan syukur kita kepada Tuhan tidak berkurang. Mari kita selalu berserah kepadanya dan kita memohon supaya kita tetap disertai, dibimbing oleh Tuhan. Sebuah pujian yang akan saya nyanyikan kiranya menjadi penutup yang bisa menolong kita dan kemudian memberkati kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam